Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama yaitu mata pelajaran matematika wajib kelas 11 bab polinom. Ya, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dari awal hingga akhir bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, untuk adik-adik tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa cuci tangan sebelum belajar agar kuman-kuman yang menempel pada tangan kita bisa hilang. Dan juga jangan lupa untuk adik-adik menyiapkan peralatan pembelajarannya seperti buku tulis, buku paket, dan juga alat tulisnya. Dan semangat belajar, selamat belajar, dan semangat selalu. Nah, kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu menganalisis keterbagian dan faktorisasi polinom, di mana indikatornya yaitu yang pertama, menjelaskan bentuk umum polinomial, yang kedua, membedakan bentuk polinomial dan bukan polinomial, dan yang ketiga yaitu menjabarkan polinomial menjadi bentuk umum polinomial. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, melatih siswa menumbuhkan sikap perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat memahami materi polinomial. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan kesamaan dan nilai polinomial. Yang keempat, siswa terampil memecahkan masalah yang berhubungan dengan materi polinomial. Nah, di sini adik-adik sudah ada yang tahu belum apa sih polinomial? Nah, kita bahas ya. Polinomial atau yang sering kita kenal suku banyak adalah sebuah bentuk dari suku-suku dengan nilai banyak yang disusun dari peubah variabel serta konstanta. Operasi yang digunakan hanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian serta pangkat bilangan bulat tak negatif. Nah, bentuk umum polinomial, di mana di sini an kali x pangkat n plus an min 1 dikali x pangkat n min 1 plus titik-titik-titik plus A1 kali X plus A. Nah, di mana di sini penjelasannya yaitu an min 1, titik-titik, A1 dan A0 itu anggota real, di mana koefisien dan konstanta, seperti itu. Nah, di sini polinomial an tidak sama dengan 0, serta n adalah bilangan bulat positif. Nah, di sini juga pangkat tertinggi dari X merupakan derajat polinomial, sementara suku yang tidak mengandung variabel atau A disebut sebagai suku tetap atau konstanta. Nah, di sini suatu polinomial dapat terlihat seperti 25x kuadrat plus 9x min 6. Di sini merupakan salah satu contoh polinomial. Contoh lain dari bentuk polinomial yaitu 3x, x min 2, min 6y kuadrat min setengah x, 3xyz plus 3xy pangkat 2 kali z, min 0,1xz, min 200y plus 0,5. Ada juga 512V pangkat 5 plus 99W pangkat 5. Ada juga 5. Nah, 5 di sini merupakan konstanta. Adalah koefisien yang variabelnya memiliki pangkat 0, sehingga angkanya adalah polinomial, seperti itu. Nah, di sini suatu polinomial dapat mempunyai yang pertama, variabel. Nah, di mana variabel adalah nilai yang bisa berubah seperti x, y, z dalam suatu persamaan. Boleh mempunyai lebih dari satu variabel. Yang kedua yaitu koefisien, di mana koefisien itu adalah konstanta yang mendampingi variabel. Yang ketiga yaitu konstanta, di mana konstanta merupakan suatu nilai tetap serta tidak berubah.
Dan yang keempat yaitu eksponen atau pangkat, di mana di sini merupakan pangkat dari variabel. Bisa juga disebut sebagai derajat dari suatu polinomial. Nah, di sini polinomial itu memiliki beberapa syarat, seperti terdapat juga beberapa syarat sehingga sebuah persamaan bisa disebut sebagai polinomial. Di antaranya, yang pertama yaitu variabel tidak boleh mempunyai pangkat pecahan atau negatif. Yang kedua, variabel tidak boleh masuk dalam sebuah persamaan trigonometri. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang bilangan apa aja sih yang termasuk polinom ataupun yang tidak termasuk seperti itu. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang hal yang diperbolehkan atau termasuk dalam bentuk polinomial, di mana seperti yang pertama yaitu x per 2 itu dibolehkan karena di sini boleh membagi dengan konstanta. Yang kedua, akar x kuadrat di sini dikatakan boleh karena sudah dijabarkan hasilnya itu tidak terdapat pangkat pecahan seperti itu. Yang ketiga yaitu akar 2, dan akar 2 di sini boleh karena yang diakar merupakan konstanta bukan variabel. Nah, selanjutnya yaitu setengah x pangkat 5 min cos x pangkat 3 min tan 60 x min 1. Di sini boleh, sebab fungsi trigonometri merupakan konstanta, serta tidak terdapat variabel di dalamnya. Nah, untuk selanjutnya, di sini yang bukan polinom. Di sini berikut adalah beberapa bentuk yang tidak termasuk ke dalam bentuk polinomial. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, 3xy pangkat minus 2. Di sini bukan polinomial sebab pangkatnya negatif. Eksponen atau pangkat hanya boleh 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi bilangan positif gitu ya. Yang kedua yaitu 2 per x plus 2. Di sini bukan polinomial sebab membagi dengan variabel tidak diperkenankan karena pangkat penyebut itu negatif. Yang ketiga yaitu 1 per x sebab alasan yang sama dengan yang sebelumnya yaitu membagi dengan variabel itu tidak diperkenankan. Dan yang selanjutnya yaitu akar x, di mana di sini sebab akar x itu merupakan pangkat pecahan yang tidak diperkenankan. Jadi di sini bukan polinom. Dan yang terakhir yaitu x cos x, x kali cos x. Ini juga bukan polinom sebab terdapat variabel x dalam fungsi trigonometri. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kakak sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang pembagian suku banyak. Ya, sebelum kakak tutup pertemuan kali ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari dari awal hingga akhir bermanfaat untuk kita semua. Ya, kakak akhiri ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.